pengaruh insting atau kecenderungan juga tidak pengaruh. Karena kita sering makan makanan basah, jadi kecenderungan tubuh sudah seimbang. Karena makanan itu membuat ada setiap tahapnya ya, makanan dari food bisa jadi darah, ya, nutrisi darah, setelah darah itu ada apa namanya? Ada daging, setelah daging apa namanya? Bikin tulang, dari tulang bikin itu apa namanya? Tulang ini ya, sumsum tulang, dan setelah itu bikin atau limfa. Dari limfa bikin hormon, yang hormon itu pengaruh kecenderungan pikiran, semua takutan, marahan semua ya. Jika kita makanannya sudah basah, limfa dan yang bikin hormon itu seimbang, setelah hormonnya sudah seimbang, pikiran juga seimbang. Jadi yang di buku Yoga Psikologi ya, buku yang ini. Buku yang ini ada penjelasan tentang itu, food, cell, body, mind ya. Food, cell, body, mind. Makanan, sel, dan pertumbuhan fisik dan mental. Karena makanan, kalau dari orang, misalnya kalau saya kasih makanan yang enak, tapi bukan dengan hati ya, bukan rendah hati. Kasih makanan, orangnya setiap hari datang saya kasih makanan tidak hormat kayak gitu, kalau saya pikir makanan itu juga pengaruh ya. Pengaruh pikiran. Jadi walaupun makanan itu basah, dengan cinta kalau kasih orang lain itu pengaruh yang positif. Tapi kalau tidak dengan cinta atau saya pikir kayak jelas, itu pengaruh. Jadi makanan juga itu bisa berubah alkali atau basa jika orang yang memberikan dengan apa namanya, dengan rendah hati ya, cinta ya. Tapi kalau kurang ini bisa pengaruh, dan makanan juga bisa berubah pikiran. Karena itu setelah makan, setelah yang byproduct yang terakhir hasil itu adalah limfa, dan limfa itu pengaruh hormon. Jika limfanya tidak bagus, toksin, jadi hormon juga membuat yang jelek, dan itu pengaruh pikiran. Ya. Oke, sister, sudah? Ya, terima kasih Dada. Sudah jelas. Ya, oke. Lanjut, Sister Sudipa, Ibu Josoda. Siapa yang duluan? Silakan Ibu Yasoda. Namaskar Dada. Namaskar Ibu. Gini Dada, apa namanya? Saya selama ini berusaha untuk mengurangi gula gitu ya Dada ya. Tapi masih makan nasi. Termasuk gula-gula pasir sudah saya skip lah gitu. Nah, ini kadang-kadang kan kayak makanan itu loh Dada. Saya kan juga sangat sudah mengurangi penggunaan ini ya, pemanis buatan lah gitu. Nah, itu saya pernah dapat informasi katanya ada berupa gula molasis gitu ya Dada. Karena sepengetahuan saya molasis itu kan yang untuk bahan ekoenzim itu. Tapi ada teman-teman di grup lain itu mengatakan kalau ada gula molasis bisa dipakai untuk penambah rasa gitu, rasa manis misalnya kalau untuk di makanan. Itu molasis yang mana ya Dada? Mungkin Dada tahu tentang hal itu. Kemudian misalnya kalau misalnya kurma atau stevia leaf dipakai untuk menjadi pemanis tambahan itu kira-kira bagusnya yang mana Dada? Stevia leaf-nya, kurmanya, atau apa gitu? Hal produk apa gitu yang bisa dipakai untuk sedikit menambah manis itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sedikit missing tadi itu Dada tentang terapi air hangat dengan soda kue dan jeruk itu Dada, jeruk nipis itu. Saya beberapa kali sih sudah pernah mencoba ya, tapi rendam kaki aja. Itu menggunakan air hangat dengan ekoenzim dan
garam lokal tapi ya yang besar-besar itu aja sih Dada. Kalau misalnya untuk terapi yang lebih gitu boleh saya minta tolong diulang sekali lagi tadi Dada, saya agak missing sedikit. Kemudian oke. maaf ya, saya tambahin agak sedikit lagi pertanyaannya biar sekalian. Kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak buah gitu ya, ada buah dan sayur, sekarang kan sudah apa ya, cari yang organik juga agak susah dan kalaupun beli mahal ya Dada ya. Itu kalau misalnya di lapangan lah gitu kan kebanyakan yang sudah pestisida. Apalagi buah-buahan gitu. Pisang pun, pepaya yang kita beli di tempat dagang buah itu sudah dicelup gitu. Itu dagang buahnya sendiri yang bilang. Jadi sudah dicelup. Termasuk buah-buahan yang lain gitu. Itu kira-kira nanti jangka panjang pasti berdampak gitu ya Dada. Itu kira-kira menyiasatinya gimana Dada? Termasuk sayur-sayuran yang sudah pestisida itu. Kalau selama ini sih saya coba, karena saya juga sering ngejus sayur mentah gitu. Sayur itu saya rendam pakai ekoenzim plus garam gitu. Apa itu kira-kira sudah cukup ya Dada? Karena ada rasa kekhawatiran juga gitu untuk jangka panjang. Ya mungkin segitu Dada. Terima kasih Dada. Namaskar. Oke, namaskar. Mulai dari saya jawab tadi pertanyaan yang terakhir, ya. Buah-buahan pasti ada yang kimia, ada yang pestisida, ya. Jadi nomor 1 sekarang Yaman Ecoenzyme bisa rendam pakai itu untuk bersih. Nomor 2 bisa rendam pakai air garam, itu semalam bisa rendam. Dan bisa rendam pakai soda kue sama air juga bisa rendam. Atau 2 jam direndam pakai air hangat dan bersihkan itu. Nah, 4 tahap untuk bersihkan pestisida. Nomor yang pertama, Ibu tanya tentang molasis. Ya. Jika sakit kanker atau tubuh sudah asam, jangan lihat rasa manis. Manis yang alami. Manis alami artinya pisang, boleh. Apel juga manis, boleh. Ya, mangga juga manis, boleh. Tapi kurma, ada beberapa kurma kasih pemanis, ya. Ada beberapa kurma yang jual biar rasa manis, itu direbus pakai gula dan dikeringkan, dibungkus kayak gitu. Molasis asli atau apa itu nggak boleh. Tapi alami kayak kalau ibu suka manis dari tebu langsung bisa tebunya bisa punya bisa makan tebu. Ya, nasi juga. Jika makan nasi walaupun sedikit, ya. Yang pertama kalau terapi mau tubuhnya biar jadi basah harus berhenti dulu. Setelah tubuhnya sudah aman, rasa segar, rasa lebih aman. Boleh nanti 25% porsi 25% makanan nasi, yang lainnya 75% basah, sayur, buah, dan ya. Kalau sakit, kita harus ingat, karena sakit tidak boleh menikmati rasa atau apa, rasa hidupnya biar sehat. Jadi rasanya dalam, biar saya sehat, rasa basah ya. Rasa itu harus cari dalam, supaya tubuhnya basah dan kita rasakan makanan yang basah. Jangan lihat manis, ya. Manis-manis itu orang manis-manis juga tidak bagus, ya. Makanan juga manis yang tidak bagus, ya. Jadi itu hati-hati. Nah, jika sudah seimbang, sudah aman, sudah kontrol, sudah artinya 80% sakitnya sudah tidak ada, sudah sembuh, ya nanti bisa seimbang seperti itu, ya. Piringnya bagi yang 4 menu, nasi atau kentang atau oat atau jagung atau roti atau cookies, ya itu termasuk semua. Ya, tapi itu termasuk porsinya 25%, ya. Yang sisa 75% ada sayur. Jika ada sayur terus saya campur minyak goreng, ya bergedel, ya, kentang itu jadi masuk di sini, dia 25% harus di sana. Jangan itu masuk di sana. Sayur artinya di sana ada kayak Jepang
ada apa namanya? Ada belego, ada brokoli, ada kol, ada beetroot, ada wortel, ada buncis ya, ada kangkung, papaya, sayur papaya itu bisa masuk di sini sayurnya. Dan yang 25% itu adalah buah dan ada makanan mentah. Makanan mentah artinya kayak tomat, ada wortel, ada beetroot, ada bangkuang. Nah, itu kalau seimbang, walaupun makan sedikit nasi tidak masalah. Tapi sebelumnya, kalau mau sembuh, cepat mau reaksi, itu harus berhenti dulu nasi ya. Makan banyak buah, sayur. Karena di buku Jogi Treatment, Bapak kasih penjelasan, jika tubuhnya asam, ya makan makanan yang basah. Nggak boleh cari rasa-rasa manis atau apa kayak gitu. Manis itu masuk makanan asam. Walaupun kurma kalau sudah nambah pemanis itu pengaruh kanker. Itu aja nomor 2 dan nomor 3 proses untuk terapi soda kue jeruk nipis itu ya. Itu caranya air itu panasin dulu 5 liter. Satu kali itu 5 liter air dipanasin ya. Panasin sampai mendidih. Dan setelah itu soda kue dan jeruk nipis itu campur. Jeruk nipis artinya 1 kilo jeruk nipis, cari sarinya. Air jeruk nipis yang cari dan campur dengan soda kue. Itu campur dengan air hangat pakai sendok kayu. Karena nanti itu busa ya, kayak sabun. Setelah campur, di sana basahin handuk, kaki, dan tangan dan tubuh. Mungkin perlu 5 atau 6 handuk. Ya, itu bisa rendam dan bisa dilipat. Kayak di sini ya, saya kasih contoh. Misalkan ini sudah bayangkan ini sudah basahin pakai air itu, dilapnya kayak gini, dirap. Ya, tubuhnya bisa sampai sini. Handuknya harus panjang biar bisa lap. Ya, di kaki juga seperti itu. Setelah dirap, isi plastik supaya itu tidak kena kain yang di kasur, dan di atas kasih selimut supaya itu bisa tahan panas. Ya, jadi soda bikarbonat atau soda kue sama jeruk nipis sama air itu air alkali yang paling tinggi itu 10 atas ininya. Kalau sudah di tubuh walaupun ada asam ya, racun semua bisa neutralisir. Tapi itu bukan 1 hari, selama 2 minggu. Jika tubuhnya sudah berubah pikiran dan rasa tubuhnya sudah segar, nanti bisa berhenti. Nah, mungkin sudah jelas Ibu? Maaf Dada, itu soda kuenya berapa Dada ukurannya? 5 liter air, 2 soda kilo soda kue, dan 1 kilo jeruk nipis. Oke. Oke, baik Dada. Bisa 2 hari. 1 hari 2 kali bisa, atau bisa 2 hari bisa juga. Oke, baik ya. Dada. Ya, jelas Dada. Satu lagi boleh Dada, mohon maaf. Ya, silakan. Jika ada waktu silakan. Ya, biar nanti yang lain juga bertanya. Mengenai GMO Dada. Saya kadang-kadang takut makan kedelai karena katanya kedelai itu kan sudah ada proses ada GMO-nya gitu ya. Jadi kurang bagus gitu ya untuk tubuh. Itu gimana ya Dada? Saya jadi ini juga takut susu kedelai juga takut jadinya. Ya, memang ada gandumnya, paling banyak gandum itu ada GMO. Ya, kedelai juga ada, tapi bisa lihat jika biji kedelainya setelah rendam, ya bisa lihat setelah rendam biji kedelainya kalau kayak biji kacang panjang, ya itu sudah GMO, ya. Dan jika biji kedelainya tidak seperti kacang panjang tapi lebih kecil dari biji kacang panjang, itu non GMO. Karena GMO itu artinya biar lebih besar dan lebih produknya lebih banyak.
Oke, baik, Dada. Cukup jelas. Terima kasih, Dada. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sudipa, dipersilakan Ibu. Namaskar, terima kasih Sister Yutika sudah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya pertama tentang bagaimana caranya Dada untuk mengukur keasaman atau kebasaan, maksudnya mengukur pH di dalam tubuh kita. Apakah pH saya sudah normal atau terlalu asam atau basa. Kemudian yang kedua, tadi kan Dada ada menyampaikan bahwa kita harus makan makanan itu cukup 4 menu. Misalnya nasi, kemudian sayur. Kalau sayur ini boleh sayurnya dicampur gitu Dada. Kalau urap itu kan ada kacang panjang, ada toge dan sebagainya. Apa itu termasuk satu menu gitu ya Dada? Kemudian ada buah, salad. Nah ini kan 4 misalnya nasi, sayur, buah, salad. Tapi kalau misalnya ada yang lain seperti lauk, ada tahu, tempe, ada sate, ada tum. Nah itu gimana itu? Kemudian ada kue lagi. Nah itu udah banyak sekali Dada. Kalau terlalu banyak jenis makanan seperti itu, bagaimana dalam tubuh? Kemudian saya juga ada membaca bahwa yogurt itu pH-nya di bawah normal, yaitu 6. Susu, yogurt, apakah itu tergolong makanan yang bersifat asam Dada? Susu, yogurt, oat, kelapa juga disebutkan di sana, atau berbeda-beda cara orang mengklasifikasikan makanan itu. Nah kemudian kalau seandainya kita makan makanan seperti nasi, kue, dan sebagainya yang bersifat asam, lalu bagaimana cara menanggulanginya agar makanan yang kita konsumsi itu menjadi seimbang gitu antara makanan yang misalnya kita makan nasi, kue gitu misalnya, jus, itu kan lebih banyak asamnya. Lalu apa yang dipakai untuk menetralisir itu agar tidak keasaman, tubuh kita nggak kelebihan asam. Ya itu Dada, terima kasih banyak. Namaskar. Ya, tadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara keseimbangan atau bagaimana ya? Nah, itu adalah di sana saya sambung jawaban yang menu, banyak menu juga saya sambung. Jika makanan yang nasi, terus sup, atau yang minum atau jus, ya paling banyak porsinya kalau misalnya kalau 75% asam, ya 25% basa, ya satu kali makan seperti itu. Selanjutnya kalau makan basa aja, 100% basa. Ya, nah, misalnya sekarang saya makan nasi 1 piring, ya. Terus buah nggak ada, 1 biji apel, ya. Tidak seimbang. Jadi saya selanjutnya tidak makan nasi, minum banyak air, dan makan tomat atau timun atau 1 buah. Nah, itu bisa bantu seimbang. Nah, dan jika sudah tahu caranya, karena makanan ini asamnya banyak, jadi kurang lagi sebelum seimbang ini ya. Sebelumnya, tapi kalau tubuhnya sudah seimbang, tidak ada masalah, artinya tadi itu termasuk tanya sister itu apakah bagaimana cara kita tahu tubuh kita asam atau basa? Ya, jika tidak ada inflamasi atau tidak ada sakit, ya, misalnya saya angkat tangan
oh di sini sakit. Kalau rasa seperti itu, aduh sakit. Artinya ada inflammation di sana, ya. Jika seperti itu harus ikut makanan yang banyak basa karena sudah asam. Tapi kalau tidak ada sakit, tidak ada seperti itu, dari tubuh kita bisa rasakan. Nomor satu, tidak usah cari alat khusus untuk lihat atau membaca asam atau basa. Kita harus tahu dari tubuh. Jika tubuh saya tidak sakit, ya, tidak lemas, duduk lama juga tidak masalah, tidak semut, ya, artinya sudah sirkulasinya sudah bagus, sudah aman, ya. Tetapi kalau mau seimbang, mau bayangkan seperti itu, untuk pastikan minum banyak air secukupnya. Nomor satu, jika rasa sakit seperti itu, minum 4-5 liter setiap hari. Ya, itu bisa bantu pH tubuhnya seimbang. Dan yang kedua, jika sakit kulit, bisa minum 5-6 liter air. Ya, apalagi campur garam, 1 pinch, 1 ini sama jeruk nipis, itu sudah basah. Tadi tentang susu, tentang yogurt, ya. Ya, yogurt itu ada asam, tapi karena ada bakteri yang bagus, ya, itu yang bagusnya atau untungnya adalah di usus mereka membantu pencerna, dan yang asam itu yogurtnya asam karena ada beberapa bakteri yang mati, itu yang bikin asam. Jika bakterinya tidak mati, masih hidup, yogurtnya tidak asam seperti yang kita rasa asam. Itu termasuk sama kayak jeruk nipis karena itu lactobacillus yang kasih enzim untuk tubuh itu basah untuk pencerna. Dan usus, dia ada tempat bakteri itu, di usus itu ininya basah juga. Maka Bapak kasih saran jika mau makan yogurt, campur sedikit garam supaya yang ada asam itu bisa neutralisikan. Ya, ada lagi susu, ya. Susu itu memang basah karena susu itu paling banyak ada kalsium, mineral, kalsium mineral itu saya dulu kasih penjelasan ada beberapa mineral sulfat, ya, zinc, itu ada mineral yang asam. Jika ada kalsium, magnesium, potasium, ya, itu adalah mineral basah. Kalsium, magnesium banyak itu sudah masuk basah. Ya, itu logikanya. Maka susu tidak boleh campur dengan garam. Ya, bereaksi di sana karena mineralnya sudah basah. Tapi kalau yogurt, karena ada beberapa bakteri yang asam sudah mati, bisa campur garam supaya bisa neutralisasi asam itu dan pH-nya sudah seimbang di sana. Apalagi ada lagi, Sister? Untuk 4 menu yang harus kita makan itu, maksudnya menu itu bagaimana? Apa 4 jenis makanan, misalnya nasi, sayurnya 1 buah aja, buahnya satu jenis aja, atau lauk 1 jenis aja, atau apa gitu? Maksudnya itu 4 menunya. Oke, siap. Nah, menunya kalau buah 10 macam buah itu masuk 1 menu. Ya, 10 macam pun termasuk 1 menu karena dia tergolong buah-buahan gitu, Dada. Iya. Oke. Salad juga kayak gitu. 10 macam sayur atau wortel, buncis, kuang-kuang, campur macam-macam itu 1 macam. Oh iya. Sama sayur juga. Tadi Sister bilang kacang panjang, putih, ya. Kalau campur seperti itu sekali masak itu 1 menu. 1 menu. Ya. Dan kalau nasi campur bubur, sayur macam-macam, bikin bubur, segala macam sayur campur di sana juga masuk 1 menu. 1 menu, Dada. Ya. Kalau ada lauk dicampur sayur berarti 1 menu, Dada, ya? Ya. Tapi kalau nasinya masak bisa dan lauknya beda, itu 2 menu.
Hmm. Ya. Setelah 4 menu, jika pingin saya mau makan permen, ya, ada yang kasih permen, itu Ya. sudah masuk menu. Kalau permen 1 menu, 1 permen 1 menu, Dada. 1 menu. Kalau 4 permen 4 menu karena ada manisan. Kalau 4 permen berapa menu? 1 juga ya? Nah, kalau 5 macam permen ya, ada yang permen coklat, ada yang permen ginger, jahe, ada yang permen amla, 3 macam jadi 3 menu itu. Oh gitu, Dada. Bukan Nah. bukan satu permen macam-macam itu jadi 1 menu, tidak ya? Nah, tidak. Permen, roti atau nasi. Kalau nasi, makan roti 2 menu jadi. Nasi dan roti 2 menu. 2 menu. Oh, iya. Bagaimana dengan minumannya? Apakah tergolong ke menu minuman? Ya, minuman kalau air putih tidak menu. Tapi kalau di sini saya campur gula, menu. Kalau jus gitu menu dia. Ya, jus menu. Oh, jadi kalau sudah 4, jadi minuman itu pun enggak boleh ikut di dalamnya gitu, Dada ya. Ya. Itu caranya kalau mau makan banyak menu, pagi makan 4, sore makan 2, besok makan kayak gitu. Ini Tapi kalau artinya saya- dalam 1 kali makan itu, Dada ya. Misalnya Kenapa, Kak? breakfast 4 Ya. menu. Kalau breakfast 4 menu tetap semua 4 menu, Dada. Breakfast, makan siang, makan malam gitu. Bisa. Oh, iya. Bisa. Kalau banyak punya makanan berarti dibagi-bagi yang pagi. 4 kali. Kalau setiap kali bisa 4 menu, jadi 4 kali bisa 16 menu bisa makan. Oh, lain-lain boleh dia. Ya. Ya. Oh, itu maksudnya 4 menu, Dada ya. Ya, dan di sini ada penjelasannya, biologi atau ini ya, pengobatan, sistem pengobatannya. Jika lebih dari 4 menu, sistem tubuh mengeluarkan enzim untuk pencerna itu bingung, tidak bisa sesuaikan karena pankreas juga terbatas untuk mengeluarkan enzim. Jika banyak menu, banyak makanan yang tidak bisa pencerna, sama daripada makan dan diam di dalam tidak pencerna, taruh di luar aja, gak usah makan. Tapi kalau pesta ataupun di Jagerti makan-makan tuh banyak menu, Dada. Kita nggak tahan untuk nggak ngambilnya gitu, Dada. Ya makanya kalau ada banyak menu pilih yang 4. Kayak pesta sama nasi sama-sama gak boleh. Ya. Ada chapati, Atau ada nasi. Ada ini apa namanya yang noodle sama nasi juga gak boleh, sama-sama gak boleh. Oh gitu ya. Ya. Ya, Dada. Terima kasih banyak. Kita Sista. Sebelum Bu Sudipa ini meninggalkan Zoom, kita foto bersama dulu ya, karena Bu Kirana juga udah live. Ya itu kasih tugas. Silakan dihidupkan kameranya. Namaskar. Sama namaskar, Dada. Ya silakan. Saya lupa, apakah ada waktu mau tanya sedikit? Bisa. Ya, silakan. Foto Ya, ya, dulu, ya. Dada. Atau kita foto dulu ya, brother ya. Ah, Nah, ini kita foto lanjut dulu. lagi. Nanti saya mau keluar Oh, karena ya, saya boleh. mau siap-siap berangkat. Iya. Ibu Josoda. Yang Dari tidak Yosoda, ada Ibu fotonya, Rika. yang tidak ada fotonya silakan hidupin video. Yang ada fotonya ya cukup karena udah ada fotonya. Hidupin juga. Aduh, mohon maaf saya nggak ikut ya, ikut foto. Saya masih berantakan. Iya, baik. Iya, oke. Ya. Siapa yang foto nih? Saya ya. Oh ya, silakan. Satu, dua, senyum. Saya udah senyum dari tadi. 1, 2, 3. Lagi. Oh, Ibu Kadik Rohita tidak ada fotonya ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Nih, sudah. Terima kasih. Ya, namaskar. Mohon izin, Dada, dan semuanya. Siap. Dada. Saya tadi mau tanya berkaitan dengan Ibu Sudipa tadi tentang menu, Dada ya. Ada gempa, Dada, ada gempa. Saya goyang-goyang di sini. Gempa. Oh, sini nggak ada.
Batu bulan nggak ada. Di sini ada ya, Denpasar kayaknya. Ada juga. Iya, keras ada. keras. Iya, ada. di pasar mungkin. Batu bulan juga ada. Ya, tanya Kang. sedikit ada ya. Tentang menu, tadi kan ada 4 menu yang harus kita siapkan untuk makan dada ya. Nah, ini kalau kita sendiri ya mungkin di rumah atau di teman. Tapi kalau pas ada acara seperti dada masak banyak itu di Ubud, apakah kita harus ngambil 4 menu? Apakah karena dada menyiapkan banyak sekali? Ya gimana dada? Ya makanya kalau ada acara jangan datang belakang, datang lebih awal, cicip 4 menu Milih. dulu, yang sisanya gitu. cicip selesai makan kayak gitu. Oh, yang sisanya dibungkus gitu dada. Bungkus boleh. Kayak tim kreatif bekerja. Aduh, saya jadi Ya, tim kreatifnya sudah aktif nih. Oh gitu ya, Dea. Jadi pertama ya karena kan waktu di Ubud itu kan sudah banyak sekali makanan. Nah, sedangkan harus 4 menu. Jadi kita makan 4 menu dulu. Habis itu ntar nambah itu menunya beda bisa Dada? Atau gimana Dada? Nah, yang 4 menu kalau sudah selesai 4 menu pas itu makan nggak boleh nambah lagi yang itu lainnya bawa pulang atau besok makan. Oh iya. Oh gitu. Atau Tapi dimakan lebih di situ awal, boleh. datang lebih awal, pagi makan 4 menu, sore makan 4 menu kayak gitu. Oh gitu. Kirain umpamanya acara pas sore itu saya makan pertama 4 menu, habis itu udah habis nambah jadi 4 menu lagi, menunya beda, bukan gitu ada? Oh. Pengennya iya, gitu Dada, ya, Mas. Ya itu dah yang saya pikir. Waduh, kalau 4 menu, padahal saya pengen yang menu yang itu. Wah, nggak boleh tuh gimana? Ya bungkus aja kalau gitu. Ya udah. Oke, Dada, makasih Dada. Ya, Namaskar. Sister Sati. Namaskar, Sister Sati mau bertanya satu lagi sebelum ditutup. Pertanyaan saya kebetulan sama dengan Bu Sudipa tadi, sama dengan Mas Tony tadi terkait 4 menu itu udah terjawab. Terima kasih. Oke. Oh ya, Dada, saya ada info. Tadi kan saya cek, ya gula darah saya udah turun, sudah normal, dan Senin disuruh vaksin gitu. Itu aja, terima kasih. Namaskar. Ya, siap. Semoga brother tambah sehat. Makasih, Dada. Ibu Josoda masih angkat tangan, gimana? Oh, sudah cukup, Dada. Terima kasih. Oh, Lupa Nanti nurunin, Dada. Tangannya sakit, Ibu. Turunkan tangan. Iya, hebat, kuat.